ketika kita langsung memasukkan ke mesin cuci. Jadi hasilnya akan lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hanif Khairunisa. Aku mau membahas tentang 1000 manfaat bahan makanan yang sering kita temui, sering kita jumpai, dan harganya sangat murah banget. Sebelum lanjut ke videonya, aku mohon banget nih ke kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung aja. Jadi apa sih yang akan aku bahas? Ini dia. Apa sih ini? Serbuk-serbuk putih. Ya, serbuk-serbuk putih yang sangat bermanfaat. Yaitu memiliki kayak 1000 manfaat gitu, bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk keasaman pada makanan. Tapi kali ini kita nggak akan membahas untuk makanan sendiri. Jadi kita akan membahas tentang manfaat sitrun untuk kebutuhan sehari-hari, manfaat sitrun untuk membersihkan berbagai macam peralatan rumah tangga ataupun berbagai macam kotoran yang ada di lingkungan kita. Nah, ini dia. Kita akan bahas berbagai manfaat sitrun yang mana ini sangat murah ya. Harganya satu piecesnya itu hanya Rp2.000. Dan apabila kita beli satu pak isinya 20 pieces, itu harganya cuma Rp20.000 aja. Tapi manfaatnya jangan ditanya. Ini tuh bisa membersihkan berbagai macam kotoran. Oke, kita bahas yang pertama. Selain untuk makanan, jadi si sitrun ini bisa membersihkan kain. Contohnya spray yang sudah bernoda atau spray yang sudah kotor. Kan kalau misalnya kita cuci spray biasanya langsung dimasukin ke mesin cuci nih. Nah, kalian bisa coba memakai sitrun ini. Sebelum dimasukkan ke mesin cuci, kalian larutkan dulu 1 saset sitrun dengan air di ember. Kemudian kita rendam dulu si spraynya itu sekitar 10-15 menit. Barulah setelah direndam kita masukkan ke mesin cuci. Kita cuci, kita bilas. Hasilnya kalian akan heran karena spray yang kotor, yang ada nodanya itu akan hilang, akan bersih, pokoknya akan bersih. Terus yang kedua, bisa untuk membersihkan handuk. Biasanya kan kalau handuk suka ada noda-nodanya gitu kan, karena dia sifatnya kan untuk mengeringkan badan. Nah, noda-noda di handuk itu bisa hilang dengan kita melarutkan 1 saset sitrun ke dalam ember sebelum kita mencucinya. Sama seperti spray, jadi kita larutkan dulu nih si lebih kinclong dan noda-nodanya itu akan hilang seketika. Terus yang ketiga, untuk baju atau pakaian kalian, misalnya habis kotor-kotoran nih, habis kena lumpur atau baju kita ada nodanya, kita juga bisa sama sih dengan melarutkan 1 saset sitrun dengan air di ember. Seperti biasa kita rendam dulu si pakaian itu sebelum dicuci di mesin cuci. Jadi selain untuk membersihkan spray, handuk, baju atau pakaian yang lain, ini juga sangat ampuh untuk membersihkan pekakas. Misalnya panci yang berkerak itu bisa dibersihkan dengan sitrun. Bagaimana tuh caranya? Jadi kalau aku pribadi membersihkan panci yang berkerak
dengan melarutkan 1 saset citrun ke dalam panci itu, kemudian diisi airnya sampai penuh dan kita diamkan 30-1 jam. Nanti si keraknya itu akan luruh sendiri tanpa kita gosok, tanpa harus kita sekuat tenaga menghilangkan keraknya itu. Jadi itu akan meluruh dengan sendirinya dengan sifat asam yang citrun miliki. Nah, selain untuk pekakas, jadi citrun ini juga bisa untuk membersihkan kamar mandi. Apa sih manfaatnya untuk kamar mandi? Misalnya kalian akan membersihkan ember atau bak kamar mandi. Nah, kalian tidak usah capek-capek menggosok, kalian tidak usah capek-capek menuangkan cairan kimia yang akan membuat tangan kalian panas, yang akan membuat tangan kalian gatal, yang akan membuat tangan kalian melepuh. Itu pengalaman pribadi aku ketika aku pakai bahan kimia, kadang-kadang ke tangan itu juga memiliki efek samping. Nah, kalian tinggal melarutkan 1 saset citrun ke dalam ember atau bak mandi kalian. Kemudian kita isi sampai penuh bak mandi atau ember itu, dan kita diamkan 1 jam atau seperlunya lah. Kalau memang kotor sekali bisa 1-2 jam. Kalau misalnya tidak terlalu kotor, 1 jam sudah cukup. Dan kita tidak usah menggosok, kita tidak usah capek, susah payah untuk membersihkannya. Si kotoran itu akan luruh sendiri, si kotoran itu akan hilang sendirinya. Kemudian misalnya kita mau membersihkan torn penampungan air, itu gampang banget kalau dengan menggunakan citrun. Jadi dulu sebelum aku kenal citrun, pengalaman pribadi itu susah banget buat membersihkan penampungan air seperti itu. Nah, dengan aku kenal dengan citrun, jadi kita tinggal melarutkan 3-5 saset citrun ini ke dalam torn atau penampungan air. Kemudian kita tunggu 3-5 jam. Nah, setelah kita tunggu 3-5 jam, kita tidak usah membuang air yang ada citrunnya itu. Jadi kita bisa gunakan untuk membersihkan si selang air ya, yang menyambungkan antara penampungan air ke kamar mandi ataupun ke tempat pencucian piring itu. Setelah airnya keluar, kita jangan buang juga tuh. Kita bisa buat membersihkan dinding kamar mandi, ataupun lantai kamar mandi, ataupun kloset dan segala macam, sampai si air itu habis dan jangan sampai terbuang sia-sia. Karena air yang sudah mengandung citrun itu sangat bermanfaat untuk membersihkan noda-noda yang membandel sekalipun. Oke, untuk membuktikan bagaimana cara kerja citrunnya sendiri, kita akan membersihkan kamar mandi aku, yang mana kamar mandiku itu sangat berkerak. Kenapa sih bisa berkerak? Karena air di rumahku mengandung zat kapur. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sana. Nah, kalian bisa lihat kan, ini tuh kerak yang menempel di bawah keran kamar mandi aku. Jadi keraknya tuh bener-bener super tebal ini ya penampakannya. Dan itu paling susah banget dibersihkan itu susah banget. Jadi di dinding kamar mandi itu suka kuning-kuning gitu kan. Nah, ini kotor ya, karena air kamar mandi aku atau air di rumahku itu mengandung kapur. Nih, nanti kita akan bersihkan ya. Kelihatan kan? Nah, untuk bahan-bahannya yang pasti citrun seperti ini. Karena kita akan fokus ke titik keraknya aja, jadi aku cuman pakai 1 bungkus citrun. Kemudian air secukupnya, aku mau pakai air 1 gelas, kemudian sendok dan air mineral. Oke, kita larutkan dulu. Kita larutkan 1 bungkus citrun.
kerak itu sangat membandel, jadi aku pakai dosis tinggi. Oke, siap deh. Langsung dibasuh aja. Basuh. Nah, dibasuh lagi. Tuh. Lalu kita tunggu sekitar 10-15 menit. Dengarkan ada bunyinya gitu. Nah, setelah 10-15 menit kita bisa langsung membersihkan. Nah, aku pakai pisau untuk membersihkannya. Jadi kerak-keraknya itu langsung terangkat. Nah, kalian bisa lihat kan, itu kerak-keraknya berjatuhan. Jadi kita nggak usah capek-capek menggosok. Kebayangkan kalau misalnya harus digosok atau kita harus susah payah membersihkan kerak-kerak seperti ini. Lihat dong, langsung bersih, dindingnya langsung bersih gitu. Wow, 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 wow. Coba lihat, jadi bener-bener bersih kan. Kalian bisa bandingin nih bagian yang sudah aku bersihkan dengan yang belum terbersihkan. Lihat, coba, kayak itu kan, kayak bongkahan kaca gitu kan. Wah, sehebat itu memang. Coba lihat. Nanti kita akan bandingkan ya bagian yang sudah bersih dengan yang masih berkerak. Nah, ini aku coba memperlihatkan betapa tebalnya kerak ini. Wow, tebal banget kan. Itu 1 bulan loh gak dibersihkan, udah setebal ini. Tuh, coba lihat. Tebal banget. Wow, lihat. Dengan sitron semua akan bersih. Ini aja kerak setebal ini bisa terangkat, coba. Apalagi kalau kamar mandi yang biasa-biasa aja, pasti itu akan lebih mudah membersihkannya. Nah, kita lihat ya penampakannya. Ini bisa dilihat before and after. Jadi yang bawah sebelum kita bersihkan, dan yang atas itu yang sudah kita bersihkan. Bagus banget kan hasilnya. Oke, lihat ya, ini setelah kita bersihkan semuanya, ini tinggal sedikit kerak lagi di bagian bawah, sedikit membandel ya, karena tadi tidak terlalu terkena basuhan dari sitron itu sendiri, jadi agak lumayan keras. Nah, tapi ya akan hancur dengan sendirinya. Tuh kan, terangkat semua keraknya. Wow, bersih deh. Nah, kalian bisa lihat kan tadi sebelumnya seperti apa, dan lihat ini bersih banget. Tadinya tuh di sini tuh banyak kerak-keraknya gitu kan. Sekarang udah bersih, dan lihat di bawah betapa kerak-kerak itu terangkat, kerak-kerak itu berserakan seperti bongkahan kaca. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian yang mau membersihkan kerak-kerak kamar mandi juga. Lihat, itu seperti bongkahan kaca kan, tebal banget. Dan itu hanya ditunggu 10-15 menit aja. Nah, kalian sudah lihat sendiri kan bagaimana kerak-kerak di kamar mandi, di dinding-dinding kamar mandi itu luruh setelah kita siram dan kita biarkan 10-15 menit. Jadi cara kerjanya itu cepat banget. Dan aku pakai pisau karena biar mempermudah aja. Sebenarnya nggak usah pakai pisau juga nggak apa-apa, cuman biar cepat. Jadi aku tadi menggunakan pisau untuk meluruhkan kerak di dinding kamar mandi.
Oke, sekian dulu video kali ini, video manfaat dari Citrun. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton videonya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.